Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio warna baru untuk keluarga. Selamat pagi jelang siang keluarga Fast. Apa kabar hari Anda kali ini? Jumat 21 Maret 2025. Alhamdulillah 21 Ramadan 1446 Hijriah sedang kita jalani di hari ini. Dan sesuai dengan temanya keluarga Fast ya, di awal tadi sudah diinformasikan bahwasanya pagi jelang siang ini kita ada dialog bersama dengan rekan-rekan dari Lazisnu PCNU Kabupaten Magelang, dan tentunya juga sudah hadir bersama dengan kita di Ramadan Penuh Cinta dialog pagi hari ini keluarga Fas ya, bersama dengan Bapak Kiai Hayatul Darujat selaku LBM PCNU Kabupaten Magelang, dan juga Bapak Saiful Anam bidang pengembangan IT Lazisnu Kabupaten Magelang. Dan tentunya juga keluarga Fas ya, Anda bisa sampaikan untuk informasinya juga bergabung siang hari ini di 0815 7870 9640-nya. Dan tema kita keluarga Fas ya di sini di pagi hari ini dialog bersama dengan Lazisnu PCNU Kabupaten Magelang adalah fikih gerakan filantropi melalui zakat infak sedekah. Jadi nanti keluarga Fas bisa tanya-tanya juga. Sebelumnya kita sapa dulu narasumber yang sudah hadir di studio Radio Fas FM siang hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat, baik ya Bapak Kiai Hayatul Darujat dan juga Bapak Saiful Anam. Sebelumnya kita perkenalkan dulu ini ke keluarga Fas pagi jelang siang ini. Kalau sudah tahu namanya, ada beberapa tugas juga di Lazisnu PCNU Kabupaten Magelang, bisa diperkenalkan dari Bapak Saiful Anam atau Bapak Kiai Hayatul, monggo. Ya. Perkenalkan, saya Saiful Anam dari Lazisnu Kabupaten Magelang. Kebetulan saya di bidang IT untuk pengembangan di Lazisnu Kabupaten Magelang. Mungkin cukup itu. Oh nggih, matur nuwun. Ke Bapak Kiai Hayatul Darujat, silakan. Ya, saya Hayatul Darujat dari LBM PCNU Kabupaten Magelang. Ini berkolaborasi dengan LTN untuk memberikan pencerahan atau memberikan pemahaman, bersaling berbagi terkait dengan apa yang menjadi tema pada pagi hari ini. Ya, baik. Nanti keluarga Fas ya, kebersamaan kita sampai di jam 11 siang. Anda bisa sampaikan di 0815 78709640-nya. Fikih gerakan filantropi melalui zakat infak sedekah. Seperti minggu-minggu lalu juga keluarga Fas ya. Tapi kita ingatkan lagi tentunya kepada keluarga Fas ya, definisi untuk zakat, infak, dan juga sodakoh secara fikih ini. Mau dijawab dari siapa dulu, monggo? Monggo. Pendengar keluarga Fas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Pendengar keluarga Fas yang dimuliakan Allah, kajian kita kali ini terkait dengan masalah apa yang terkait dengan harta kita yang dalam hal ini dipersempit, yaitu masalah zakat, infak, dan sedekah. Kalau kita mengupas masalah zakat, ini secara bahasa adalah at-tadhir wa nama, artinya membersihkan dan berkembang. Sedangkan menurut syariat adalah ismun lima yukhraju an malin aw badanin ala wajhin min aujuhin. Dalam kitab Fathul Mu'in dengan memakai redaksi ala wajhin al-ati, yang artinya zakat adalah nama dari sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan ketentuan tertentu. Dalam pemahaman yang lain, zakat adalah bagian tertentu yang dikeluarkan dari harta tertentu dengan ukuran tertentu, dari orang tertentu, untuk orang tertentu, dan dalam waktu tertentu. Zakat hukumnya wajib. Dan seringkali dalam Al-Quran zakat ini perintahnya disandingkan dengan sholat. Seperti halnya dalam surat An-Nisa ayat 77, wa aqimus sholah wa atuz zakah. Dan kamu dirikanlah sholat dan kamu tunaikanlah zakat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 272 juga disebutkan, innal ladzina amanu wa amilus sholihati wa iqamus sholah wa atuz zakah lahum ajrum inda rabbihim wa la khaufun alaihim wa lahum yahzanun.
Wahai orang-orang yang beriman, berbuatlah baik kamu sekalian, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan bagi kamu sekalian pahala dari Tuhan kamu sekalian, dari Allah, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa susah untuk kamu sekalian. Sedangkan tujuan zakat adalah untuk membersihkan harta. Seperti halnya apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta-harta kamu sekalian sedekah untuk membersihkan kamu sekalian dan juga menyucikan kamu dan juga membersihkan kamu sekalian dengan sedekah tersebut. Sedekah dalam ayat ini yang digandaki adalah zakat. Juga untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, di mana Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, An Ibni Abbas qala farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratun lis-sha'im wa tu'matun lil masakin faman addaha qabla shalat fa hiya zakah wa man adda ba'da shalat fa hiya shadaqatun minas shadaqah. Dari Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah telah memfardukan zakat fitrah untuk menyucikan bagi orang yang puasa, membersihkan orang-orang yang berpuasa, memberi makan orang-orang yang miskin, dan barang siapa yang membayar zakat sebelum sholat Idul Fitri maka itu menjadi zakat, dan barang siapa yang membayarkan zakat setelah sholat Idul Fitri maka itu menjadi sedekah dari macam-macam sedekah. Dan juga zakat ini sebagai cara untuk menegakkan agama, karena zakat adalah rukun Islam. Dalam hadis disebutkan, Bunyal Islam ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itiz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Islam dibangun atas 5 hal, yaitu kesaksian tiada Tuhan selain Allah dan kesaksian bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, haji di Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Sedangkan untuk masalah infak, menurut kitab At-Ta'rifat milik Imam Al-Jurjani, dikatakan infak adalah tasarruful mal ilal hajah, mentasarufkan harta untuk hajat. Sedangkan infak dari akar kata nafaqo artinya adalah pembiayaan yang terkait dengan harta. Sehingga penegasannya adalah infak untuk pemanfaatan atau pentasarufan harta. Kemudian infak ini terbagi menjadi 4. Infak wajib ini nanti memasukkan zakat, mahar, nafkah keluarga, nadar atau kafarat. Iya. Ada infak sunnah, ini sifatnya anjuran, artinya ketika melakukan mendapatkan pahala dan ketika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Ada juga yang nanti infak itu hukumnya haram, seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang yang kafir, yang tidak beriman. Mereka menafkahkan hartanya untuk menghalang-halangi dari perjuangan orang-orang yang memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga yang menghukumi infak itu mubah, yaitu memberikan harta kepada orang-orang kaya yang mereka notabene tidak membutuhkan. Ayat-ayat yang terkait dengan masalah infak, salah satunya yang infak sunnah adalah masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta bendanya di jalan Allah seperti halnya biji yang menumbuhkan 7 bulir, kemudian dari masing-masing bulir itu menumbuhkan 100 biji. Dan Allah akan melipat gandakan menurut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk ayat yang lain, alladzina yanfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah falahum ajrum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun.
Orang-orang yang menginfakkan harta bendanya pada waktu malam dan siang hari, baik secara rahasia atau terang-terangan, maka baginya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ketakutan dan juga tidak ada kesusahan. Iya. Untuk yang terkait dengan masalah sodakoh, ini berasal dari kata asidku atau kebenaran atau kejujuran, sehingga diartikan sodakoh adalah bentuk kebaikan sebagai buah kebenaran iman. Sehingga wujud sodakoh tidak hanya terkait dengan masalah harta, namun juga bisa yang berupa selain harta. Seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qulu salami minan nasi ali sodakon kulayom tatlu'u fi sams ya'dilu baina isnaini sodakotun wa ya'inu rajul ala dabati fayuhmalu 'alaiha aw yarfa'u 'alaiha mata'u sodakotun wal kalimatu thayyibah sodakotun wal kul khutwatin yahutuha ila sholat sodakotun wa yumitul ada anit tariq sodakotun." Rasulullah mengatakan bahwa setiap persendian kita, setiap hari ketika matahari terbit, itu ada sodakoh. Seseorang yang membuat keadilan di antara dua orang, itu juga sodakoh. Membantu orang lain untuk menaiki kendaraannya, itu juga sodakoh. Mengangkat atas benda-benda atau harta pada kendaraannya, itu juga sodakoh. Ucapan-ucapan yang baik, itu juga sodakoh. Setiap langkah kaki menuju sholat itu juga menjadi sodakoh. Menyingkirkan perkara yang membuat madarat orang yang melintas di jalan itu juga sodakoh. Iya. Itu. Jadi kalau kita mengambil pemahaman ini, bahwa sodakoh itu lebih luas cakupannya dari infak yang tertentu pada masalah harta. Namun infak ini lebih luas daripada zakat karena zakat memiliki ketentuan-ketentuan khusus yang harus dipenuhi agar zakat menjadi sah secara agama. Dalam masalah pelafatan, lafaz zakat sering pula dilafatkan atau disebutkan dengan bahasa sodakoh. Namun dalam pemaknaannya ini yang dikehendaki adalah sodakoh. Seperti dalam surat At-Taubah, "Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkim biha." Ambillah dari harta-harta kamu sedekah agar bisa membersihkan dan menyucikan dari sebab sedekah itu. Artinya yang dikehendaki dari sedekah ini adalah zakat. Dari apa yang kita sampaikan, maka kita dapat mengambil pemahaman atau kesimpulan bahwasanya sedekah ini adalah amaliyah yang lebih umum, di mana bisa memasukkan harta ataupun yang bukan harta. Sedangkan infak hanya tertentu pada masalah harta yang sifatnya umum, tidak ada ketentuan-ketentuan khusus. Sedangkan untuk zakat adalah terkhusus pada harta-harta yang di awal kita sampaikan, dari harta tertentu dikeluarkan oleh orang tertentu, ditasarufkan, ditujukan pada orang tertentu dengan cara-cara tertentu dan juga di dalam waktu-waktu yang tertentu pula. Maka pemahaman ini semoga bisa menjadi sebuah pemahaman di masyarakat bahwa ketiganya itu dalam sisi amaliyah adalah perbuatan yang baik menjadi tuntunan syariat, namun dalam penerapannya masing-masing mempunyai batasan-batasan tertentu yang antara yang satu dengan yang lain kemudian menjadi berbeda. Saya Baik. kira itu. Baik, terima kasih Bapak Kiai Hayatul Darajat selaku LBM PCNU Kabupaten Magelang. Dan kita ke Bapak Saiful Anam ini ya. Dari sisi bidang pengembangan IT Lazisno ini seperti apa ini ya Pak Saiful Anam? Iya. Jadi untuk zakat, infak, sedekah ini sebenarnya bukan hanya tentang kewajiban ibadah, Iya. tapi juga tentang membangun solidaritas sosial dan membantu mereka yang membutuhkan. Tadi sudah kita dijelaskan oleh Bapak Kiai sudah begitu jelas. Ada beberapa perbedaan saja. Iya. Jadi ada zakat, kemudian ada infak dan sedekah. Jadi istilahnya sedekah itu bahkan tidak harus dengan harta benda,
Bahkan dengan senyuman pun sudah termasuk sedekah. Mungkin itu penambahannya. Baik, terima kasih Bapak Saiful Anam selaku bidang pengembangan IT Lazisnu PCNU Kabupaten Magelang. Dan untuk Anda keluarga FAS ya, bisa sampaikan informasinya buat tanya jawab dengan Bapak Kiai Hayatul Darajat dan juga Bapak Saiful Anam melalui 081578709640-nya. Jadi tadi ada pengertian dan juga dasar hukum serta beberapa dalil perbedaan mendasar antara zakat, infak dan juga sodakoh. Nah, kita ke jenis zakatnya ini ya Pak Hayatul dan juga Bapak Saiful Anam. Ini untuk jenis-jenis zakat. Kalau kita mau, sekarang ini lagi bulan Ramadan ya, artinya besok ini kita zakat fitrah ya. Tapi ya, ada beberapa jenis Bapak ini untuk zakat. Zakat ya, terima kasih. Ini saya mau sampaikan. Zakat itu nantinya terbagi menjadi dua, yaitu zakat badan atau zakat yang disebut dengan zakat fitrah dan zakat mal. Dari takrif yang kita sampaikan, zakat itu adalah nama dari sesuatu yang dikeluarkan untuk badan atau harta dengan cara tertentu. Harta yang dikeluarkan yang terkait dengan badan kita itu nanti dinamakan zakat fitrah, sedangkan harta yang dikeluarkan dari harta-harta yang kita miliki itu masuk kategori zakat mal. Zakat fitrah sendiri itu berasal dari lafadz zakatul fitri, zakat berbuka puasa, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan karena telah berbuka di akhir Ramadan. Zakat fitrah di bulan Ramadan seperti halnya sujud sahwi dalam sholat. Namun zakat fitrah ini hukumnya wajib. Jadi zakat fitrah ini sebagai pelengkap. Iya. Kekurangan-kekurangan di dalam puasa kita mungkin belum sempurna, sehingga kemudian disempurnakan dalam zakat fitrah kita. Untuk macam-macamnya zakat, ini yang zakat badan adalah zakat fitrah. Ini mempunyai aturan-aturan yang tertentu. Yang pertama yaitu orang yang mengeluarkan zakat fitrah harus orang yang Islam. Iya. Merdeka, bukan budak, mempunyai kelebihan makanan atau harta yang diperlukan di hari raya dan malam hari raya. Kemudian menemui waktu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Artinya di sini menemui sebagian dari bulan Ramadan dan sebagian dari awalnya bulan Syawal atau malam harinya. Jadi semisal ada orang yang dia itu meninggal setelah maghribnya maghribnya masuk bulan Syawal atau tanggal 1 bulan Syawal, maka dia wajib untuk zakat fitrahnya karena dia hidup menemui puasa di bulan Ramadan. Namun untuk bayi yang lahir setelah waktu maghrib itu tidak wajib zakat. Karena apa? Karena dia tidak menemui waktu di bulan Ramadan. Terus untuk ukur barang atau yang dikeluarkan dari zakat fitrah ini terkait adalah kutil balad atau makan pokok keseharian dari orang yang memang mempunyai kewajiban zakat. Yang kedua, yang pertama adalah bahan makan pokok. Yang kedua harus sejenis, tidak boleh dicampur. Artinya beras tidak boleh dicampur dengan gandum ataupun sebaliknya. Jumlahnya sudah mencapai 1 sok. Ini 1 sok sama dengan 4 mud. Ini nanti dalam konversi kilogramnya ini minimal untuk di kita sesuai dengan apa yang disampaikan di MUI itu minimal 2,5 kg. 2,5. Kemudian di sekarang mulai ada penambahan rame-rame di masyarakat 2,7 kg. Itu baik. Bahkan semakin ukurannya semakin banyak itu malah semakin lebih bagus karena dalam masalah sedekah atau zakat ini semakin banyak berarti semakin banyak pahalanya. Tapi jangan sampai kurang daripada ukuran batas minimal yang telah disepakati oleh Majelis Ulama Indonesia yaitu 2,5 kg. Terus kemudian untuk zakat fitrah ini diberikan di tempatnya orang yang dizakati. Artinya orang yang berada di Tegarrejo zakatnya di Tegarrejo, orang yang ada di Magelang zakatnya di Magelang. Ini yang lebih utama gitu.
Sedangkan waktu untuk mengeluarkan zakat fitrahnya ini ada waktu wajib, yaitu ketika menemui bulan Ramadan dan menemui sebagian awalnya bulan Syawal. Kemudian waktu jawas, yaitu sejak awal bulan Ramadan sampai memasuki waktu wajib. Ada waktu fadilah, yaitu setelah terbit fajar dan sebelum sholat hari raya. Ada waktu makruh, yaitu setelah sholat hari raya sampai menjelang tenggelamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Kecuali jika ada udzur seperti menanti kerabat atau orang yang lebih membutuhkan, maka hukumnya tidak makruh. Yang selanjutnya adalah waktunya haram, yaitu setelah tenggelamnya matahari tanggal 1 Syawal. Kecuali jika ada udzur seperti hartanya tidak ada di tempat tersebut atau menunggu orang yang berhak menerima zakat, maka hukumnya tidak haram. Sedangkan status dari zakat yang dikeluarkan tanggal 1 Syawal adalah hukumnya qadha. Adapun untuk syarat-syaratnya, yang pertama harus ada niat. Niat itu untuk membedakan mana itu zakat, mana itu sedekah. Peletakan niat bisa ketika memisahkan zakat dari beras yang lain dalam hati niat untuk mengeluarkan zakat, atau saat memberikan zakat itu kepada wakil dalam arti panitia-panitia zakat atau kepada orang yang berhak menerima zakat itu, atau ketika memisahkan zakat yang sudah ditimbang dengan zakat atau dengan beras-beras yang memang ditimbang tapi tidak untuk zakat. Bisa niatnya, artinya niat ini di dalam hati. Talafut, melafatkan niat ini sunnah karena bisa membantu untuk lebih menguatkan niat dalam hati. Seperti halnya nawaitu an ukhrija zakata fitri an nafsi. Saya berniat mengeluarkan zakat untuk diri saya sendiri. Untuk zakat atau niat zakat ini nanti bisa kemudian diniati masing-masing untuk anak, untuk istri, atau orang-orang yang memang dizakati. Tapi kalau untuk orang lain yang tidak ada masuk dalam wajib yang dinafkahi oleh seorang muzaki, maka harus minta izin. Karena kalau nantinya semisal saya menzakati Pak Saiful dan saya tidak bilang untuk kamu saya zakati, maka ini jadi sedekah biasa. Karena bisa jadi Pak Saiful nggak mau, saya mau zakat sendiri kok malah kamu zakati. Maka harus ada izin. Kalau diizini ya berarti itu menjadi zakat. Kalau nggak diizini berarti nggak zakat. Untuk zakat, kemudian orangnya sudah, barangnya sudah, waktunya sudah. Untuk siapa zakat itu ditasarufkan? Kita kembali pada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa bis sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimul hakim. Sedekah dalam hal ini adalah zakat diberikan kepada fuqara, masakin, amil yang mengurusi harta, yang mengurus zakat, orang yang mu'allafah liqulubihim, orang yang diperlembut hatinya, budak, terus kemudian gharim, orang yang mempunyai hutang, orang yang berjuang di jalan Allah atau sabilillah, kemudian ibnu sabil atau musafir. 8 asnaf inilah yang nantinya tertentu diberikan dalam masalah zakat. Artinya zakat tidak boleh diberikan di luar asnaf 8 ini. Baik, terima kasih Bapak Kiai Hayatul Darajat. Tadi sudah diinformasikan juga keluarga Fas ya, apa saja jenis-jenis zakat dan juga bagaimana aturan untuk pembayarannya juga. Nah, kita ke versinya Bapak Saiful Anam ini kalau mau menambahkan, monggo. Ya, oke. Jadi untuk keluarga Fas, kebetulan di Ramadan ini kita mendekati untuk membayarkan zakat. Kebetulan untuk zakat fitrah itu di hampir umat Islam diwajibkan untuk melakukan itu. Nah, mungkin saya akan sedikit menyinggung, kebetulan untuk di Kabupaten Magelang itu hampir di semua masjid ataupun di ranting-ranting itu sudah memiliki izin amil yang tentunya itu menjadi penting. Karena antara panitia dan amil itu
ada beberapa yang berbeda. Baik. Ya, jadi zakat fitrah untuk di hampir masjid-masjid di Kabupaten Magelang itu sudah memiliki izin operasional dari Lazisnu Kabupaten Magelang. Jadi atau bahkan keluarga FAS yang ingin berzakat mal itu juga melalui Lazisnu Kabupaten Magelang, Iya. itu menjadi amil yang sah secara hukum Islam dan secara hukum negara, sehingga ketika keluarga FAS melakukan zakat melalui Lazisnu Kabupaten Magelang itu lebih luas Iya. untuk jangkauan tasarufnya, kemudian transparansinya mungkin lebih utama dibandingkan pentasarufan dengan sendiri, karena hanya mungkin di lingkup-lingkup Iya. tertentu. Mungkin penambahannya begitu. Mungkin ada nanti tambahan lagi dari Pak Kiai untuk tentang itu. Baik. Ya, terima kasih keluarga FAS ya. Tadi sudah dia jelaskan juga. Dan tentunya juga untuk Anda yang mau bergabung siang hari ini, silakan manfaatkan di 081578709640-nya. Kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini keluarga FAS. Kembali lagi keluarga FAS siang hari ini masih bersama dengan Nisa dan juga rekan-rekan dari Lazisnu PCNU Kabupaten Magelang ya. Dialog siang hari ini Ramadan penuh cinta, dan untuk Anda keluarga FAS yang mau gabung di 081578709640-nya bisa dimanfaatkan untuk bergabung ya. Tema kita adalah fikih gerakan filantropi melalui zakat infak sedekah. Tadi juga sudah diinformasikan banyak sekali keluarga FAS ya. Apa itu zakat, jenis-jenis zakatnya juga. Yang sudah bergabung bersama dengan kita siang hari ini ada dari Ibu Aida, ini yang ada di Muntilan. Assalamualaikum. Yang ingin saya tanyakan, semisal putra saya ini kan sekolahnya di luar wilayah Muntilan, lalu di sekolahnya diadakan untuk mengumpulkan zakat fitrahnya di sekolah. Nah, ini apakah diperbolehkan? Terima kasih. Mau dijawab dari Bapak Kiai Hayatul dulu, monggo. Ya, pada dasarnya memang zakat itu harus dibayarkan di daerah muzaki atau pemberi zakat. Cuma dalam masalah pemindahan zakat atau pemindahan tempat itu ada sebagian ulama yang memperbolehkan. Iya. Artinya tidak harus di mana dia berada. Cuma hal ini juga harus mempertimbangkan pada asas kemaslahatan. Di mana kalau di daerahnya itu masih banyak yang membutuhkan, maka lebih utama membayarkan zakat di mana dia berada. Baik. Namun kalau kemudian ternyata di daerahnya sudah banyak yang berzakat, maka memindahkan zakat ke lain tempat itu kita mengikuti pendapat ulama yang memperbolehkan, maka zakatnya menjadi sah. Dan zakat yang dikumpulkan di sekolah-sekolah itu ketika sekolah bukan menjadi amil, maka statusnya adalah wakil dari muzaki. Baik. Yang nantinya ditasarufkan kepada salah satu atau ditasarufkan pada asnaf 8 yang sudah ditentukan dalam masalah zakat tersebut. Gitu. Baik, terima kasih. Nah, mau ditambahkan sama Bapak Saiful Anam, silakan Bapak. Oke. Mungkin tambahannya ketika memang di sekolahan bisa dilakukan untuk istilahnya panitia ya. Ya. Cuman mungkin lebih afdol juga ketika di sekolahan itu berstatus menjadi amil yang sah, sehingga ketika melakukan zakat tadi itu ketika pentasarufannya, bahkan nyun sewu, ketika yang berzakat tadi dia berhak untuk mendapatkan zakatnya. Iya. Sedangkan di situ ketika belum amil secara resmi, ketika tercampur dan sebagian mungkin kembali kepada dirinya, nanti menjadikan zakatnya tidak sah begitu. Baik, terima kasih Bapak Saiful Anam dan juga Bapak Kiai Hayatul. Nah, keluarga FAS ya, ini juga satu penanya sudah bergabung bersama dengan kita. Bapak, Assalamualaikum Mbak Nisa dan juga Bapak-Bapak, mau bertanya, seandainya zakat fitrah ini diberikan pada saudara kandung yang tidak mampu, apakah boleh? Bagaimana hukumnya? Terima kasih. Artinya kalau itu adalah orang yang memang menjadi tanggungan dia yang wajib dinafkahi, maka zakat tidak bisa diberikan. Baik. Karena itu adalah kewajiban dia untuk menanggung keluarga yang memang harus tanggung nafkahnya. Gitu.
Baik, terima kasih. Nah, ini juga sudah bergabung bersama dengan kita siang hari ini. Assalamualaikum, Bapak-bapak dan juga Mbak Nisa. Menarik ini untuk tema di siang hari ini. Yang ingin saya tanyakan, kalau di kampung kami ini mengumpulkan zakat ke panitia zakat di masjid, kemudian zakat tersebut ini dibagi rata sebelum nantinya ini juga keluar dari kampung dibagikan ke seperti panti asuhan atau yang lebih membutuhkan. Nah, hukumnya kita membagi rata ini semua warga mendapatkan zakat itu tadi seperti apa? Terima kasih. Saya- Mau dari siapa dulu, monggo? Mungkin saya menambahkan sedikit. Jadi makanya pentingnya di sebuah kampung itu harus menjadi amil secara resmi itu yang pertama. Ketika nyun sewu, amil itu ketika melakukan pentasarupan agak sedikit salah. Itu Baik, tidak membatalkan keabsahan seseorang ketika itu berzakat. Tetapi ketika dia hanya berstatus menjadi panitia atau hanya menjadi wakil dari pezakat tadi, ketika agak ada kekeliruan pentasarupan, itu menjadikan zakatnya kurang sah atau bahkan tidak sah. Mungkin bisa ditambahkan lebih Ini. dengan Pak Kiai. Jadi ingatan, kita kembali bahwasanya tasaruf zakat itu kan untuk asnaf yang sudah ditentukan, iya, yaitu dalam asnaf 8 itu. Ketika kemudian panitia yang belum ber-SK, artinya bukan sebagai amil, maka statusnya adalah wakil dari muzaki. Ketika pentasarufannya keliru, pentasarufannya salah, maka belum menggugurkan kewajiban selesainya urusan pembayaran zakat. Sehingga ketika kemudian zakat itu dibagikan seluruh masyarakat itu mendapatkan, maka iya, untuk kemudian kita memilah dan memilih apakah semua, kalau kemudian semua kampung itu fakir miskin semua, tidak masalah. baik, Tapi ketika kemudian ada orang yang agniya, orang-orang yang kaya yang memang tidak wajib untuk dizakat, ini kan menjadi masalah. Tapi kalau kemudian itu sudah di-SK-kan menjadi amil, maka muzaki itu sudah selesai dalam masalah pembayaran zakatnya. Untuk masalah distribusi, itu nanti tergantung amil untuk bagaimana mengelola itu iya, agar benar secara syariat. Atau kalau di kampung-kampung itu ini sebuah solusi saja, nggih. Ketika tidak ada atau belum ada SK dari amil, itu bisa dengan cara zakat itu diberikan pada satu asnaf. Artinya orang yang mungkin dari panitia itu orang miskin, iya, diberikan kepada dia semua. Nah, kemudian dari dia terima, kemudian oleh dia karena sudah menjadi hak dia, ini nanti diberikan kepada siapapun boleh, tapi tidak lagi sebagai atas nama zakat, tapi atas nama sodakoh dari muzaki, seorang muzaki yang menerima zakat secara keseluruhan. Ini itu hanya sebuah solusi agar di tengah-tengah masyarakat itu proses zakatnya tidak menjadi salah. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kemudian panitia zakat itu di SK-kan, nanti bisa menjadi amil resmi, karena itu lebih manfaatnya nanti lebih besar. Lagian tadi saya menyambung sedikit nih, terkait dengan masalah nopo zakat mal gitu. Panitia-panitia zakat di masjid-masjid atau amil-amil zakat yang ada di masjid itu iya, biasanya sifatnya itu sporadis. Artinya kalau Ramadan saja mereka ada, tapi iya, ketika di luar Ramadan, padahal zakat mal itu kalau kita kembali dalam waktu yang tertentu itu kan ada nisab, ada haul. Semisal zakat tijarah itu harus dikeluarkan genap setahun. Emas perak satu tahun. Uang yang sesuai dengan nisabnya emas perak 1 tahun. Nah ini kan nggak bisa. Kemudian lagi aku rek zakat kok panitiane ranono. Ya, Gitu. iya, Maka kemudian adanya lazis, lembaga amil zakat ini untuk menampung dari zakat-zakat mal yang memang pentasarufnya itu tidak seperti zakat fitrah yang setiap tahun. Karena bisa jadi zakat mal itu jatuhnya tidak di bulan Ramadan, betul. bisa di bulan Syawal, Dzulqa'dah dan lain sebagainya. Nah ini maka adanya lembaga amil zakat lazis NU khususnya ini bisa menjadi rujukan untuk kemudian mentasarufkan zakat malnya sehingga kemudian bisa didistribusikan secara maksimal dan lebih membawa kemanfaatan kemaslahatan yang lebih besar.
Baik, terima kasih Bapak Kiai Hayatul. Nah, kita ke Bapak Saiful Anam, mau ditambahkan Bapak? Mungkin sedikit tambahan untuk menjawab istilahnya di setiap kampung itu supaya memiliki keabsahan tentang amil ya. Iya, Itu di hampir semua Kabupaten Magelang itu ada pengurus namanya PRNU atau pengurus tingkat ranting dari Nahdlatul Ulama. iya, Nah, itu dari situ bisa mengajukan untuk SK Amil tadi kepada nanti kita akan berikan SK Amil dari Lazis PCNU Kabupaten Magelang sehingga di setiap musola atau masjid yang menerima zakat fitrah itu menjadi bisa menjadi amil yang sah. iya. Nah, ini masih ada kesempatan sampai dengan sebelum hari raya ini kita siap membuatkan SK tersebut. Sehingga mungkin dari keluarga FAS atau mungkin di daerah-daerah yang di Kabupaten Magelang yang belum memiliki izin atau menjadi amil segera mengajukan melalui Lazis di setiap ranting, kemudian diajukan nanti akan dibuatkan SK dari Lazis PCNU Kabupaten Magelang. Mungkin Baik. namanya begitu. Baik, terima kasih Bapak Saiful Anam dan juga Bapak Kiai Hayatul dan juga sudah bergabung bersama dengan kita siang hari ini. Assalamualaikum, saya Bapak Agus ini yang ada di Pakis. Yang ingin saya tanyakan, kalau kita mau bayar zakat fitrah berupa uang, ini apakah senilai 2,5 atau baiknya 2,7 senilai untuk harga berasnya? Terima kasih. Ini yang kemudian menarik karena dalam fikih-fikih yang kita kaji dalam fikih syafi'iyahnya itu kan yang sering kali kita dengar itu zakat fitrah ya dengan bahkan bahan makanan pokok setempat. Kalau Baik. beras ya beras. Cuma kemudian perkembangan dinamika masyarakat itu sekarang itu kan orang lebih memudah mentasarufkan uang Iya. daripada beras. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana kalau zakat fitrah dengan uang? Iya. Ini kalau kita mengacu pada hasil Basul Masail dari LBM PCNU pusat, LBM PBNU, itu diputuskan bahwasanya boleh membayar zakat beras dengan diganti uang. Baik. Untuk jumlah nominalnya, harga dikembalikan pada harga setempat. Baik. Terus kemudian untuk jumlahnya yang tadi kita sampaikan minimal adalah 2,5 kilo. Iya. Namun kalau kepingin lebih berhati-hati bisa ditambahi menjadi 2,7 atau mungkin kalau nanggung 2,7 ya bulatkan menjadi 3 kilo. Semisal harga di pasaran situ katakanlah beras 1 kilo 15.000 ya kita tinggal mengkalikan saja. Mau yang 2,5 kilo atau yang 2,7 atau dibulatkan menjadi 3 kilo kok nanggung, itu nggak apa-apa. Malah lebih baik dilebihkan daripada kurang. Gitu. Baik, terima kasih. Ini mau ditambahkan sama Bapak. Mungkin sudah begitu jelas. Atau Baik. mungkin kalau tambahan sedikit, ketika bisa dengan karena kecenderungan masyarakat sekarang saya megangnya uang, tidak Iya. panen sendiri gitu ya. Baik. Nah mungkin ketika di beberapa kampung itu dengan solusi seperti ini, di dekat situ itu menyediakan beras sehingga mereka yang ingin membayar zakat dengan uang tadi sekaligus membeli beras dulu, kemudian dibayarkan dalam bentuk beras seperti itu. Mungkin ada artinya tambahan. gini, ketika pingin lebih, artinya tidak keluar dari konteks yang ulama-ulama dulu gariskan, yaitu zakat dengan beras berarti ya dengan beras, makanan pokok berarti dengan beras. Maka solusi itu menjadi solusi yang tepat. Artinya kalau memang nanti pihak panitia atau pihak amil itu menyediakan beras-beras yang nantinya akan dibeli Betul, oleh ya. muzaki, sehingga nantinya muzaki itu membeli di situ, kemudian ketika membawa kepada panitia itu sudah berupa dalam bentuk beras. Itu solusi yang kita tidak lari dalam konteks keluar madhab. Artinya masih dalam koridor kita mengikuti aturan baku dari madhab Syafi'i bahwasanya zakat fitrah harus berupa makanan pokok setempat. Itu jadi seperti itu. Atau gini, kalau memang kemudian lebih berhati-hati lagi, kita masyarakat dengan masyarakat yang beragam ini kita memberikan gambaran juga bahwasanya yang sebenarnya yang membolehkan zakat
dengan kimah atau dengan apa istilahnya uang itu madhab Hanafi. Itu artinya jelas. Cuma dalam madhab Hanafi itu zakatnya adalah ukurannya 3,5 kilo. Iya. Nah, sehingga kalau ingin istilah mengikuti pendapat yang istilahnya kuat, bukan istihad yang sifatnya modern, ya, Iya. maka kita mengikuti madhab Hanafi itu. Berarti tinggal kita mengkalikan harga gandum itu berapa, dikalikan 3,5 kilo. Semisal harganya gandum itu 16.000, berarti Iya. kali 3,5 kilo, maka zakatnya uangnya itu senilai Besar itu. itu, Itu iya. malah artinya lebih napa nggih? Lebih mengikuti alur Iya. dalam dunia madhab Iya. fikih gitu loh. Cuma kan yang sekarang itu kan lebih pada masalah napa istilah, kalau dalam istilah modernnya itu napa napa dalam istilahnya kompilasi hukum gitu. Iya. Artinya lebih kepada kompilasi mengambil mana yang kemudian lebih mudah untuk Iya. masyarakat gitu. Berarti tidak mengambil secara utuh gitu ya. Ya, artinya pendapatnya ada, cuma itu mungkin pendapat yang sifatnya 1-2 orang ulama yang Iya. kemudian dijadikan pijakan solusi dari persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Baik, terima kasih keluarga Fas untuk Anda yang sudah bertanya. Tadi sudah dijawab oleh Bapak Kiai Hayatul Darujat dan juga Bapak Saiful Anam. Tapi sebelum kita juga closing hampir di jam 11 siang, ada satu penanya juga, kita selesaikan dulu. Bapak Ustadz, ini saya mau tanya, kalau ada mu'alaf, orang kaya, menerima zakat, dia tersinggung atau gengsi, bagaimana kita menyikapi pada mu'alaf yang kaya tersebut? Ada Bapak Laksono yang ada di Bengkal, Temanggung. Ya, terima kasih. Monggo. Artinya gini, mu'allaf qulubihim itu kan orang-orang yang dilembutkan hatinya agar dia itu tambah kuat Islamnya, tambah senang dengan Islamnya, sebagai wujud perhatian adalah diberi zakat. Tapi ketika dia itu merasa sudah mampu, dia kemudian tersinggung, berarti kan asas mu'allafah qulubihimnya kan nggak Iya. terpenuhi. Maka yang merasa tersinggung itu berarti tidak usah dikasih karena dia sudah mapan. Lah mungkin pendekatannya untuk mu'alafah qulubuhum, artinya melembutkan hatinya tidak dengan lewat zakat, tapi mungkin bisa dengan lewat silaturahim, dengan diajak untuk hal-hal yang bersifat positif, yang menjadi ruh Islamnya Iya. itu sendiri. Maka kemudian dia akan menjadi tambah mantap untuk keislaman. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah fungsi pokok mu'alafah qulubihim adalah bagaimana orang yang tadinya belum Islam menjadi seorang mu'alaf itu tambah senang menjadi orang Iya. Islam, tambah kuat imannya, tambah merasa diperhatikan, sehingga tambah mantep untuk menjadi seorang Muslim. Itu seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Kiai Hayatul Darujat selaku LBM PCNU Kabupaten Magelang dan juga Bapak Saiful Anam bidang pengembangan IT Lazisnu PCNU Kabupaten Magelang. Ternyata di jam 11 ini kita saatnya segera undur diri ya dari dialog di siang hari ini. Semoga Jumat depan masih bisa bertemu kembali. Tapi sebelumnya sebagai penutup ini pesan untuk keluarga Fas, apalagi sudah masuk di 21 Ramadan. Jadi kewajibannya umat muslim ini diingatkan kembali untuk pembayaran zakat fitrah, monggo. Jadi ada sebuah hadis yang menyebutkan begini. Ar-Ramadhanu mu'allakun bainas sama wal ard. Wa yurfa'u ilallah illa bizakah. Ramadan ini tergantung antara langit dan bumi. Tidak bisa dinaikkan pada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan zakatnya. Maka daripada kita kemudian amal kita tergantung di awang-awang, maka tunaikanlah zakat itu. Dan juga zakat fitrah khususnya ini juga menjadi penyempurna dari ibadah-ibadah kita. Mbok menawa istilahnya puasa kita itu belum bisa sempurna, Ya. sholat tarawihnya kita mungkin belum full, belum sempurna, amaliyah lainnya belum bisa maksimal. Dengan zakat fitrah itu semoga bisa menjadi penambal kekurangan-kekurangan yang ada, sehingga benar-benar kita di akhir Ramadan nantinya mendapatkan itqun minan nar, selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Kiai Hayatul. Mau ditambahkan Bapak Saiful Anam? Nggih. Jadi untuk mendekati di akhir Ramadan ini, Iya. bagi keluarga Fas yang ingin berzakat mal, bisa melakukan di Lazisnu Kabupaten Magelang yang beralamat di Gedung PCNU Kabupaten Magelang di Jalan Magelang Yogyakarta, Bojong Kecamatan Mungkit. Iya. Atau kalau dari arah Magelang sebelum
lampu merah Palbapang. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin berzakat bisa juga kita jemput atau bisa melalui call center di 081 326 00 1926 di Lajisnu Kabupaten Magelang. Monggo kita keluarga FAS menjadi bagian dari zakat ke Lajisnu Kabupaten Iya. Magelang. Mungkin tambahan begitu, dan mungkin barang siapa yang menafkahkan zakatnya atau Allah akan menggantinya dengan memberi rezeki yang lebih banyak dan lebih baik. Mungkin tambahnya seperti itu. Ya, ya. Baik, terima kasih Bapak Kiai Hayatul Darajat selaku LBM PCNU Kabupaten Magelang dan juga Bapak Saiful Anam bidang pengembangan IT Lajisnu PCNU Kabupaten Magelang. Dan terima kasih juga untuk Anda keluarga FAS yang sudah beratensi di 081578709640-nya. Kita cukupkan untuk dialog di siang hari ini Jumat 21 Maret 2025. Saya Nisa undur diri keluarga FAS dari kawasan Tegal Rejo Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.